Selamat pagi Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Hesrunola Karahandu dari Prodi Agribisnis dengan NIM 2223030. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan saya terkait kejadian kain tangkap yang terjadi di Sumba. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pandangan pribadi saya terkait kejadian kain tangkap. Saya tidak setuju dengan praktik kain tangkap karena hal ini melanggar hak asasi manusia dan melibatkan kekerasan serta pelanggaran hak individu. Praktik kain tangkap ini sangat merugikan korban secara fisik, emosional, dan psikologis. Korban akan mengalami kekerasan, penindasan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Korban juga mengalami tekanan terus-menerus, pemaksaan seksual, dan kehilangan otonomi dalam kehidupan korban. Kain tangkap ini juga memperpetuasi ketidaksetaraan gender, melanggengkan budaya yang merugikan perempuan, dan menghambat perkembangan sosial dan ekonomi. Sedangkan kita tahu bersama bahwa dalam undang-undang sudah dijelaskan bahwa setiap orang itu memiliki haknya masing-masing, baik itu hak penlayakan hidup, pekerjaan, serta pembangunan keluarga atau dalam membangun keluarga. Nah, yang kedua di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan saya terkait bentuk-bentuk kekerasan yang dialami korban kain tangkap. Yang pertama itu kekerasan fisik, di mana korban akan mendapatkan kekerasan fisik apalagi jika sang korban itu melakukan perlawanan atau tidak suka dengan sang pelaku, sehingga mengakibatkan sang pelaku itu akan melakukan kekerasan, baik itu pukulan hingga tendangan yang membuat sang korban merasa kesakitan dan korban akan pasrah. Yang kedua itu kekerasan psikologis. Sang korban akan merasa trauma atas kejadian yang ia alaminya, dan terkadang korban akan hilang harga dirinya, hilang rasa percaya diri. Korban juga akan diperlakukan dengan tidak hormat, diejek atau diberikan perasaan rendah diri, dan juga mendapatkan pengucilan, pelecehan verbal, ancaman, serta kontrol emosional. Nah, yang ketiga kekerasan seksual. Korban juga akan mengalami kekerasan seksual atau pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku. Nah, kekerasan budaya, korban juga akan seringkali diperlakukan dengan tidak hormat oleh masyarakat sekitarnya. Korban akan diasingkan atau dikucil dan mungkin diberi stigma atau diskriminasi karena statusnya yang kain tangkap. Nah, yang ketiga di sini pendapat saya atau pandangan saya terkait langkah-langkah yang perlu diambil agar budaya kain tangkap tidak terjadi lagi. Nah, yang pertama itu dalam pendidikan dan kesadaran. Nah, pendidikan yang luas dan kesadaran mengenai hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan pentingnya menentang praktek budaya yang merugikan seperti kain tangkap harus diperluas di masyarakat. Jadi dari pendidikan ini siswa dan juga mahasiswa harus diajari tentang pentingnya saling menghormati, menghargai antara hak dan kewajiban antara setiap individu atau setiap orang, sehingga dari hal ini siswa, mahasiswa, dan masyarakat sadar bahwa setiap orang itu memiliki haknya masing-masing. Nah, yang kedua itu penegakan hukum. Sistem hukum di Indonesia itu harus diperkuat untuk memastikan bahwa praktik budaya atau kain tangkap dilarang dan pelaku itu harus dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, yang ketiga itu harus ada sosialisasi dari pemerintah bahwa pentingnya saling menghargai kesetaraan yang ada dalam masyarakat, saling bertoleransi, hingga saling mengetahui kekurangan dan kelebihan dari setiap orang. Nah, yang keempat, diplomasi dan advokasi internasional. Komunitas internasional harus bekerja sama untuk menentang praktek budaya kain tangkap dan memberikan tekanan politik dan diplomatik sehingga membuat suatu negara itu
tidak melakukan lagi tentang budaya kawin tangkap, atau tidak memperlakukan lagi tentang budaya kawin tangkap. Dan yang terakhir di sini harus ada dukungan dan kerjasama dari masyarakat dan juga pemerintah setempat untuk saling memantau sehingga tidak terjadi lagi kawin tangkap dalam masyarakat. Sekian dan terima kasih dari video saya. Atas perhatian ibu dan teman-teman semua, saya ucapkan limpah terima kasih.